jadwalnya itu jualan juga jam 12 itu paling mau 12 malam. Jadi sampai rumah belum sempat belajar, belum sempat ngerjain tugas. Padahal kalau biasanya kalau ngerjain tugas itu sampai besok langsung dikumpulin, ya itu yang susahnya di situ. Soalnya dituntut harus sampai ke warung tepat waktu, biasanya nggak tepat waktu dimarahin, biasanya kemana aja, apa kamu main di sekolah, maksudnya kan bilangnya gitu. Padahal di sekolah ini bu aku nyusul ini malah bohong, masa kamu main gitu kan, jadinya itu tekanan, jadinya kayak tekanan, jadi susah banget kalau mau ngerjain tugas sekolah belajar gitu. Jadi dari masalah itu apa yang dirasakan Suci ketika saat itu gimana? ya bingung gimana, cuman pengen nanya gimana caranya aku tuh bisa ngerjain tugas itu terus juga bisa belajar, tapi setelah itu bisa pergi ke warung. Soalnya aku udah sempat pulang sekolah aku mau belajar, ya itu malah gimana ya, intinya susah nyantarnya. Soalnya kan belajar aku langsung ke warung itu langsung ngurusin banyak banget, belajarnya nggak diulangin, malah itu sampai malam jam 12. Nah itu susahnya di situ, udah pulang sekolah itu udah capek, terus habis belajar cuma 30 menit, habis itu langsung ke warung. Yang susahnya pulangnya malam sampai rumah ngantuk, terus paginya tugasnya malah tekan-tekan, jadi susah aja buat ngerjain tugas. Ya Suci dan lain Suci masih bingung ya bagaimana mencari solusi permasalahan ini ya. Nah kalau Suci sendiri cara belajar yang baik itu seperti apa sih menurut Suci sendiri? Kalau menurut aku biasanya belajar itu sehari 1 jam itu nggak apa-apa, asalkan diulang. Misalnya pagi 1 jam, berarti pulang sekolah belajar 1 jam itu juga bisa. Terus nanti malamnya sebelum tidur nanti diulang lagi 1 jam, itu malah aku itu tentunya nanti. Tapi kalau itu nggak diulang ya susah. Apalagi kalau habis pulang itu jam 12 malam itu udah capek banget, jadi pengennya tuh tidur, jadi susah buat konsentrasinya. Apalagi nanti di sekolah terus pagi-paginya berangkat sekolah tuh terlambat, terus sampai dimarahin sendiri, kamu ngapain terlambat terus gitu. Padahal rumahnya dekat, tapi kenapa kamu gak terlambat? Bisa bilang itu, karena aku udah coba jelasin ke sendiri. Aku dari dulu sampai jam ini sampai jam segini, aku biasanya bilang kenapa gitu. Ya itu susahnya aku di situ, nggak bisa ngatur waktu. Soalnya kalau itu ngantuk itu jam 12, sedangkan nanti kalau paginya pasti bangunnya itu jam 5, kalau bangunnya jam 5 siap-siap kalau ada tugas sama siap tugas dulu. Nah itu kalau ada tugas itu pasti aku telat, soalnya kamu
cuma satu kan kalau harus keluar soalnya pindah langsung dikumpulin besok kerjain yang mendadak gitu terus masih dijawabnya gini ngapain kamu kalau mendadak kenapa nggak kamu kerjain dari kemarin aku jawab aja kalau dari kemarin aku kerjain kayak gini mesti gak bakal boleh mending aku kerjanya dadak dibolehin sama ibu daripada nggak sama sekali cuma itu kalau mulai pengalaman apa kesorean itu mesti marah-marah akhirnya aku bilang apa aku main padahal enggak apalagi kan RPL itu pulangnya itu paling sore sendiri jadi ibunya terus bilangnya kalau aku main padahal ya kondisi sekolah pulang sekolah itu jam 3 sampai rumah jadi itu susah banget kalau ngomong sama ibu yang benar-benar mikirin ke pekerjaannya tapi belum ngerti apa posisinya anaknya itu sedang apa, harus lagi apa, harus apa itu. Kan suci gitu. Kalau ada niat pasti masanya akan selesai kok. Ibu yakin suci itu bisa menyelesaikan masalah dulu. Jadi tadi suci dengan lain ingin orang tua suci itu juga mengerti kondisi suci ya. Kalau suci itu juga butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi orang tua suci juga harus bisa memanage waktu untuk suci ya. Jadi nggak terus-terusan menghabiskan waktu kerja di luar sama orang. Selain kesehatan ini ada nggak usaha lain yang dilakukan suci? Belum bisa itu soalnya benar-benar susah banget soalnya kan tuntutannya harus pulang sekolah apa langsung keluar. Sedangkan kita juga punya tuntutan tugas dari sekolah. Saya itu juga kita perlu belajar, kita juga perlu main-main sama teman-teman ya teman. Aku benar-benar ini ya kita bisa main sama main sini terus. Sedangkan aku tuh nggak bisa sama sekali main aja itu jangan seminggu tuh sebulan itu 3-4 kali. Sedangkan yang lain pulang sekolah biasanya bisa kerjain PR bareng terus main-main bareng. Kalau aku enggak, jadi udah waktu aku habis di warung jaga warung dan jualan di warung kan. Kalau tahu suci mengalami perasaan seperti ini masa itu udah berapa lama? Dari bulan Desember tahun 2014 Jadi kira-kira udah ada 1 tahun ya? belum ada 1 tahun. Tapi berarti 6 bulan ya, 1/2 tahun. Nah, sebelumnya itu merasa baik-baik aja. Sebelum masalah ini aja. Ya baik-baik aja, biasa aja, bisa main sama, bisa belajar bareng, bisa bareng-bareng. SMP tuh apa ya semuanya bisa lancar prestasi juga bagus. Cuman kalau masuk SMK ini susah soalnya kan aku kayak ceweknya itu ranking aku kayak ranking terakhir sendiri jadi ceweknya. Jadi ceweknya dapat ranking 4. Oh, bagus sekali dong, nggak cepat sih. Itu enggak kan ceweknya juga dominan ke cowoknya sih, kelas itu dominan ke cowok. Terus ceweknya cuma 4, dengan aku ranking 4 itu kan berarti kan aku paling tua sendiri. Tapi nggak dibandingin dengan cowok-cowok lain, mungkin suka ada gitu ya. Tapi cewek-cewek itu yang paling gede. Iya. Kalau targetnya itu mau ke ceweknya, kalau ceweknya pintar masih ada yang pintar, kenapa aku nggak
sekolah, aku nggak bisa ada prestasi di sekolah, sedangkan aku di rumah cuma itu ya jaga warung, terus bersih warung, jual warung itu cuma itu kok. Jangan yang lain buat belajar itu udah terakhir sendiri, apalagi yang kemarin kakak benar-benar belum sempat belajar, aku nggak bisa belajar. Terus UKK itu benar-benar nggak dikasih waktu buat belajar, jadi ya nggak tahu nanti hasilnya gimana. Ya, tapi sih nggak boleh putus asa ya, harus terus semangat gitu. Nah, masalah itu nanti bisa dikomunikasikan dengan baik sama orang tua gitu. Jadi bisa kok komunikasi dengan orang tua dengan cara yang enak gitu, supaya nanti orang tua juga bisa mengerti, oh ternyata apa sih itu memiliki masalah seperti ini. Soal masalah belajar juga Suci bisa nanti komunikasi dengan guru BK atau dengan guru mata pelajaran atau sama teman biar bisa membantu masalah Suci. Main sama teman-teman kira-kira kayak akhir-akhir ini penting nggak atau butuh Enggak terlalu misalnya teman udah ya kayak masalah sekolah terakhir sendiri, jadi dia fokusnya ke ibu dan ibu. tapi rencana Suci udah baik banget ya, dan terus yang membantu orang tua. Terus kira-kira upaya dari Suci yang tadi disampaikan, kira-kira bakal ada suatu perubahan nggak kalau Suci melakukan? Kalau kayak gitu terus ya kayaknya sih sebenarnya nggak ada, soalnya waktu belajar aja nggak ada. Gimana nanti kedepannya, maksudnya kalau sekarang aku belajarnya kayak gini, terus gimana besoknya kalau masih ada sekolah aku. Tapi ya mencoba nanti coba dulu kayak kayak aku belajar dulu mau sekolah, langsung belajar atau gimana, mungkin bisa teman-teman belajar juga. Terus berapa besar Suci pengen melakukan apa usaha sekarang? Ya pengen banget, harus pengen banget, soalnya gimana aku bisa berprestasi di kelas, gimana caranya kalau nggak belajar itu tadi. Jadi aku ya pengen banget gimana caranya aku bisa belajar. Ya baik banget, terus Suci kayaknya mahasiswa yang benar-benar semangat ya dalam ingin berprestasi gitu. Dan kira-kira dalam melakukan upaya kayak gitu, Suci perlu bantuan orang lain nggak? Kalau bantuan sih ya Pak Guru, paling kalau biasanya kalau kayak gini kan aku sering ketinggalan pelajaran, terus kayak apa susah banget aku paham semua pelajaran itu yang dibahas. Sekarang lagi kan aku juga aku punya teman, tapi kenapa kok aku nggak bisa deket banget, kenapa aku nggak bisa gimana ya, nggak bisa gimana sih, aku tanya-tanya gimana ini, minta aja kayak privat gitu. Terus aku biasanya ya Kira-kira dari hasil yang tadi telah kita bicarakan bareng-bareng, Suci bisa menyimpulkan nggak upaya apa yang harus Suci lakukan? yang mau nyoba dulu belajar di waktu kalau pas sepi gitu. Lalu ada lagi Ya udah kayaknya gitu aja. Suci ya. Terus juga tadi kan Suci menyampaikan dari 3 prioritas tadi, apa bantu ibu belajar, apa fokus belajar, apa fokus main dulu gitu. Kan tadi Suci apa memprioritaskan pokoknya fokus membantu ibu dulu ya. Nah itu nanti tuh juga bisa dikomunikasikan sama orang tua, biar orang tua tuh tahu, oh ternyata Suci tuh tugasnya juga banyak, Suci tuh juga tanggungannya juga banyak, biar paling nggak mereka sedikit demi sedikit bisa mengerti. Terus kalau tadi masalah pelajaran, tenang aja, kan masih ada banyak teman-teman yang yang bisa membantu Suci, yang kalau misalnya Suci butuh bantuan atau Suci sulit menemukan masalah solusi, bisa curhat ke teman atau tanya pelajaran ke teman itu. Ya, terus kalau misalnya masalah pengen bermain ini kan bisa ditahan dulu ya, bisa dicegah dulu itu kan. Nanti kalau ada 2 prioritas sudah selesai, yang bermainnya bisa mengikuti. Jadi
dari sini Suci apa yang mau dilakukan Suci? Yang mau dilakukan? Ya itu lagi belajar aja di kampus juga jadi orang